Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah sudut pandang atau kerangka acuan yang harus dijalankan oleh seorang ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga di bidang lainnya seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka berpikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Sehingga yang dimaksud dengan paradigma Pancasila dalam berbangsa adalah menjadikan Pancasila sebagai acuan dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, setiap warga negara harus mendasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila. Langsung saja pada Pancasila dalam paradigma pengembangan iptek. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas akal, manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah untuk kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Pancasila memberi dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, semua upaya pengembangan iptek harus seiring sejalan dengan upaya peningkatan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila dalam paradigma pengembangan politik. Bentuk dari aktualisasi Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik adalah bahwa setiap individu warga negara memiliki hak dasar politik yang sama. Tidak ada diskriminasi apalagi eksploitasi. Mayoritas dan minoritas diposisikan secara proporsional. Semua kelompok apapun namanya, baik partai politik atau LSM, memiliki kebebasan yang sama dalam melakukan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Pengembangan politik negara menurut Kailan, terutama dalam proses reformasi, harus berdasarkan pada moralitas, sebagaimana yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, dan menghasut rakyat untuk diadu domba harus segera diakhiri. Yang ketiga, Pancasila dalam paradigma pengembangan ekonomi. Di Indonesia pernah dikembangkan
ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh bangsa. Dan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi dimaksudkan agar seluruh sistem dalam pembangunan ekonomi nasional harus berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi berdasarkan pada moralitas ketuhanan kemanusiaan. Dengan sistem ekonomi yang berdasarkan pada moralitas dan kemanusiaan, diharapkan akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan, yaitu sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, makhluk sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa memperhatikan pada aspek manusia sebagai komunitas bangsa yang memiliki kesamaan hak dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Sistem ekonomi Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun ekonomi berkeadilan adalah bahwa setiap individu bangsa memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, baik sandang, papan maupun pangan. Pemerintah dari hulu ke hilir memberikan peluang dan kesempatan berusaha yang seimbang antara yang bermodal maupun rakyat kecil biasa. Tentunya dengan payung hukum ekonomi yang tegas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan dengan paradigma pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tanpa adanya tebang pilih. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, eksploitasi, monopoli, dan bentuk lain yang hanya akan menimbulkan penindasan, diskriminasi, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya, pemerintah berharap bahwa pengembangan aspek sosial budaya ini berdasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun sosial budaya yang berkemanusiaan adalah bahwa setiap individu bangsa harus menyadari sepenuhnya bahwa manusia di mata Tuhan adalah sama. Manusia dibekali dengan kodrat yang sama. Manusia juga memiliki harkat dan martabat yang sama. Ini merupakan hakikat Pancasila dalam membangun simbiosis mutualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengarah pada nilai universalitas atau kemanusiaan. Yang kelima, Pancasila dalam paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Bentuk dari aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun pertahanan dan keamanan yang santun adalah bahwa setiap alat negara yang ada, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bersatu padu dalam menjaga keutuhan NKRI, serta melindungi segenap individu warga negara tanpa terkecuali. Profil alat negara itu harus benar-benar menampilkan performa yang netral, jujur,
profesional, kreatif, inovatif, dan santun, serta mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengawal berbagai agenda besar perubahan bangsa setelah adanya reformasi di tahun 1998, serta menjamin profesionalisme prajurit dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berskala regional maupun global. Dalam perspektif lain, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada beberapa tujuan utama, yaitu demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, menjamin hak-hak dasar warga negara, dan menjamin persamaan derajat serta kebebasan yang bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam paradigma reformasi. Reformasi adalah gerakan menata ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula, sesuai dengan nilai ideal yang dicita-citakan. Biasanya tuntutan penataan ulang ini berasal dari rakyat atau dari bawah ke atas, dari rakyat kepada pemerintah. Ketika gerakan reformasi menimpa Indonesia, maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik-praktik elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie yang menggantikan kedudukan Presiden Soeharto sebagai Presiden. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket undang-undang politik tahun 1985. Kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum, sehingga perlu diwujudkan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang kepailitan, undang-undang usaha kecil, undang-undang bank sentral, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan buruh, dan sebagainya. Syarat dilakukannya reformasi. Reformasi pada prinsipnya adalah gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai yang sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas, maka gerakan reformasi akan mengarah pada anarkisme, disintegrasi bangsa, dan kehancuran bangsa dan negara. Oleh karena itu, suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas atau landasan ideologis tertentu. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya
adalah suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas, maka gerakan reformasi akan mengarah pada anarkisme, disintegrasi bangsa, dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan negara. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya merupakan gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena itu, reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu, reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparansi dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Karena hal ini sebagai manifestasi bahwa rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan untuk rakyat segala aspek kegiatan negara. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan keagamaan. Dengan kata lain, reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia. Syarat kelima dilakukannya reformasi adalah reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, maka gerakan reformasi harus diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, dan brutalisme, serta akhirnya bisa menuju pada kehancuran bangsa dan negara. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara rinci, yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk yang sempurna, yang berakal budi, sehingga senantiasa bersifat dinamis, selalu melakukan suatu perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Maka reformasi harus berlandaskan moral religius dan hasil reformasi harus meningkatkan kehidupan keagamaan. Reformasi yang dijiwai oleh nilai-nilai religius tidak membenarkan pengerusakan, penganiayaan, merugikan orang lain, serta bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat manusia yang beradab. Reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Bahkan reformasi mentargetkan ke arah penataan kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harkat dan martabat manusia, yang secara konkret menghargai hak-hak asasi manusia. Reformasi menentang segala praktek eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lainnya, oleh golongan satu terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Untuk bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia, maka semangat reformasi yang berdasarkan pada kemanusiaan menentang praktek-praktek yang mengarah pada diskriminasi dan dominasi sosial, baik alasan perbedaan suku, ras, asal-usul maupun agama. Reformasi yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan tidak membenarkan perilaku yang biadab, membakar, menganiaya, menjarah, memperkosa, dan bentuk-bentuk kebrutalan yang lain yang mengarah pada praktek anarkisme. Reformasi yang berkemanusiaan harus memberantas sampai tuntas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mengakar pada kehidupan di masa pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengarah pada disintegrasi bangsa, upaya separatisme baik atas dasar kedaerahan, suku, maupun agama. Reformasi memiliki makna menata kembali kehidupan bangsa dalam bernegara, sehingga reformasi justru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian juga, reformasi harus senantiasa dijiwai asas kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Yang keempat, semangat dan jiwa reformasi harus mengakar pada asas kerakyatan. Sebab, permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Penataan kembali secara menyeluruh dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan negara harus meletakkan kerakyatan sebagai paradigmanya. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Maka semangat reformasi menentang segala bentuk penyimpangan demokratis, seperti kediktatoran, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, feodalisme maupun totalitarianisme. Asas kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan menghendaki terwujudnya masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, penataan kembali mekanisme demokrasi seperti pemilihan anggota DPR, MPR, pelaksanaan pemilu, dan perangkat perundang-undangan pada hakikatnya untuk mengembalikan tatanan negara pada asas demokrasi yang bersumber pada kerakyatan, sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang kelima, visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali dalam berbagai bidang kehidupan negara harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai negara hukum, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan dan penataan demi kehidupan bersama yang berkeadilan. Perlindungan terhadap hak asasi, peradilan yang benar-benar bebas dari kekuasaan, serta legalitas dalam arti hukum harus benar-benar dapat terwujudkan, sehingga rakyat benar-benar menikmati hak serta kewajibannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum baik yang menyangkut materi hukum, terutama aparat pelaksana dan penegak hukum, adalah merupakan target reformasi yang mendesak untuk terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan rakyat.
Aktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara bukan merupakan rangkaian kata-kata yang indah, namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang. Adapun aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup, negara, dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi harus berlandaskan moral religius, sehingga tidak membenarkan adanya pengerusakan dan penganiayaan yang merugikan orang lain. Agama Islam membimbing seorang muslim agar menghindari kerusakan, baik kerusakan batin maupun lahir. Agama Islam juga melarang pemeluknya melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya, baik bahaya untuk diri sendiri maupun bahaya untuk orang lain. Prinsip menghindari kerusakan dan menghindari bahaya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain sejalan dengan konsep Islam. Selain menghindari kerusakan fisik, agama Islam juga menghindari kerusakan batin. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.